Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua kita yang kita muliakan, para sepuh, para tokoh Masjid Al-Huda, dan tentunya juga yang berbahagia para asatidz, pengurus masjid, pengurus yayasan, Bapak Ibu jamaah, bil khusus jamaah yang memang jamaah rutin, karena ada jamaah tidak rutin. Jamaah Al-Huda juga, tapi dalam satu minggu syukur kalau ada satu kali. Ada jamaah rutin yang bahkan setiap waktu sholat. Nah ini kalau mau dibilang ini jamaah permanen. Ala kulli hal, kita semuanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi junjungan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulai kembali kajian kita pagi ini, melanjutkan kajian sebelumnya tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam, tertunda seminggu yang lalu karena ada kegiatan Hari Santri Nasional di Jakarta, sekaligus juga ulang tahun Pondok Pesantren yang ke-50, ulang tahun emas. Ya, mudah-mudahan emasnya sesuai dengan emas sekarang ini harganya cukup mahal. Mudah-mudahan berharap pondok pesantren itu tetap menjadi idola pendidikan di negeri ini, dengan serba tantangan dan rintangannya, termasuk orang-orang yang tidak suka dengan dunia pondok pesantren. Nah, jadi pas pula dunia pondok pesantren ini banyak dinamikanya. Jadi karena ada dinamika itu, dinamikanya yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupan yang semestinya menurut tuntunan agama dan budaya yang patut ditiru di negeri ini, sehingga terjadilah dinamika-dinamika yang sebagian itu memandangnya tidak baik.
Tetapi secara umum pondok pesantren telah berperan banyak untuk mencerdaskan anak bangsa ini, bahkan sebelum ada lembaga-lembaga pendidikan selainnya. Maka tentu kita patut menghargai. Nah, oleh sebab berkenaan dengan itu semua, pas pula pembelajaran yang kita bahas dalam kajian ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu pengetahuan, bagaimana berburu dicontohkan oleh Al-Quran perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasa terlebih dahulu kita akan menghadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah limusannif hadzal kitab, juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, baik mereka sudah tiada maupun masih hidup di dunia bersama dengan kita, kita kirimkan surat Al-Fatihah yang pahalanya mudah-mudahan memberikan manfaat besar kepada mereka, ya, dan juga termasuk kita semuanya yang membaca surat Al-Fatihah tersebut. Karena dalam hal membaca Al-Quran itu bukan berbagi pahala. Jadi kalau pahala baca Quran itu dianggap umpama katakanlah 150 buat yang membaca, 50 buat yang mendengar. Berarti kan berbagi namanya itu. Tetapi pahala itu sama-sama mendapatkan. Yang membaca diberi pahala maksimal, yang mendengar juga mendapatkan pahala maksimal. Maksimalnya berapa? Kalau presentasi 100. Bagaimana bisa maksimal? Sama-sama seberapa fokus, seberapa berharap, seberapa kita semuanya meyakini Allah memberikan imbalan kepada orang yang membaca ayat-ayat sucinya. Nah, disitulah kemudian pahalanya yang membaca, pahalanya juga buat yang mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu, maka menyimak, istama'a yastami'u, menyimak, wa ansitu, diam. Ya. Jadi la'allakum turhamun, mudah-mudahan mendapat rahmat. Jadi sama-sama dapat, bukan berbagi. Kalau berbagi itu sebenarnya ada satu tidak dapat, cuma dikasih oleh yang satu baru dia dapat, gitu kan? Tapi kalau sama-sama dapat, itu berarti memang jatah dia dapat. Berbagi hadiah, berarti semua hadiahnya cuma satu. Ada tuh sebenarnya hakikatnya yang dapat itu, mana ini yang dapat? Lalu yang lain itu dibagilah biar semuanya dapat. Tapi kalau memang dia yang mendapatkan, itu bukan berbagi namanya, memang jatah dia dapat. Di situ kita mendapatkan pahala yang bukan berbagi, tetapi memang kita mendapatkan pahala maksimal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra
Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Nah, itu di dalam kajian Ihya kita. Sesungguhnya engkau wahai Musa alaihi salam lan tastati'a, tidak akan sanggup. Nah, jadi lan ini maknanya tidak akan mungkin terjadi. Ada bahasa lainnya, jauh kemungkinannya terjadi. Nah, kalaupun mungkin tapi entah bila-bila, jauh. Lantas tati'a, tidak akan mampu engkau ma'iyya bersamaku sabra, berlaku sabar. Ini terjemahan harfiah. Jadi kalau bahasa Indonesianya, Musa, engkau tidak mungkin bisa bersamaku dalam melakukan perjalanan ini. Dan Nabi Musa mau ikut. Kata Nabi Musa, saya mau ikut menuntut ilmu dalam perjalanan itu nanti. Engkau memberikan kepadaku hikmah ilmu. Nah, kata Nabi Khidir, engkau tidak sanggup bersamaku. Nah, lalu oleh Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya. Bagaimana, ya, kaifa, bagaimana tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin, ya, dalam perjalanan ini nanti engkau, ya, bisa bersabar sementara engkau sebenarnya tidak diberitahu tentang apa-apa hal yang ada di dalam hikmah perjalanan itu. Karena nanti perjalanan kita ini berat. Ya. Pastinya, nah, karena Nabi Khidir ini dikasih ilmu yang namanya hikmah. Sementara Nabi Musa diberi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dapatnya di belakang. Nah, hikmah itu sebelum terjadi peristiwa itu oleh Allah sudah diberitahu. Min ladun rahmatan. Nah, ladunni, ya bahasa kita ladun itu artinya langsung. Jadi peristiwa-peristiwa yang belum terjadi itu sudah diberitahu. Istimewaan Nabi Khidir. Beda lagi dengan makhluk bernama jin. Kalau makhluk bangsa jin ini, dahulu sebelum Nabi lahir, mereka dapat mencuri kabar, mencuri berita. Jadi kabar-kabar langit dalam bahasa Al-Quran itu. Mereka bisa mencuri berita ke langit. Menembus langit, mencari berita. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi itu oleh bangsa jin itu tahu. Nah, lalu kemudian si bangsa jin ini nih, makhluk bangsa bernama jin ini nih, mengambil berita dari langit itu, turun ke bumi, mengabarkanlah kepada penduduk bumi. Kemana, siapa yang menerima di penduduk bumi berita yang dibawa oleh bangsa jin dari langit itu, yang kita kenal sebagai ahli-ahli nujum. Nah, itu. Ya, bahasa kita sekarang ini tukang-tukang ramal. Nah, jadi tukang ramal dahulu itu tepat ramalannya. Umumnya tuh tepat sekali. Makanya Fir'aun, Namrud, ya pokoknya yang manusia-manusia berkuasa di zaman Nabi kita belum lahir, itu banyak mencari apa namanya itu,
ramalan-ramalan kepada para ahli nujum. Ahli nujum itu kan bahasa kitanya ahli perbintangan. Nah, ya bahasa sekarang itu tukang ramal. Karena ramalan mereka itu boleh dikatakan tidak ada yang meleset, karena memang bangsa jin itu dia naik ke langit mencari berita. Nah, tuh. Lalu berita itu dibawa turun ke bumi, sampaikan kepada penduduk bumi, para tukang ramalnya, sahabat-sahabat bangsa jin. Dia tukang ramal ini dia bersahabat dengan jin. Nah, sampaikannya lah berita itu. Nah, tuh. Nah, adapun ketika Nabi telah lahir ke bumi ini, bangsa jin tadi itu tidak lagi sanggup menembus langit. Nah, itu kan, nah, dibaca aja lah itu dalam surah jin gitu. Ayat-ayat tentang ini nih. Intinya bangsa jin itu tidak sanggup lagi menembus langit mencari berita di sana. Nah, terhalang sudah oleh para malaikat yang menjaga perbatasan langit, diantaranya dengan planet yang kita tempati yaitu bumi. Nah, bang jauh sekali ya batas langit dengan planet bumi itu tuh. Tidak terhitung dengan hitungan ilmuwan sekalipun. Batas langit dengan bumi itu berapa jaraknya, jauhnya aja lah. Itu tidak terhitung. Karena yang dihitung oleh para ilmuwan antariksawan itu yang dihitung itu hanya luar angkasa saja. Ini adalah ruang luar angkasa yang ada itu, yang kita bisa lihat di YouTube di mana-mana tuh. Nah, itu hanya ruang angkasa, bukan langit, belum langit lagi. Nah, di antara benda-benda luar angkasa itu ialah bumi. Kan gitu. Ini ilmu pengetahuannya tuh. Jadi ini benda luar angkasa, sekian ribuan triliunan benda luar angkasa ini, nah, yang sudah kita ceritakan juga sebelumnya, triliunan galaksi, dan setiap galaksi itu adalah dikelilingi oleh bintang-bintang, dan bintang-bintang itu punya lagi yang namanya planet. Jadi setiap bintang itu punya planet. Bintang itu adalah matahari. Nah, kayak apa tuh? Ini galaksi. Galaksi ini dikelilingi oleh triliunan bintang-bintang. Galaksi ini, maka sehingga dia adalah galaksi yang dikelilingi oleh bintang-bintang, dan bintang-bintang itu adalah matahari, dan setiap matahari punya planet-planet. Matahari kita punya planet berapa itu? 7 ya. Salah satu diantaranya ialah bumi. Planet kita yang bernama bintang tadi yaitu adalah bintang kita yang bernama matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti ini, bintang yang kita sebut sebagai matahari yang punya 7 planet tadi itu, 7 apa 9 tuh, mengelilingi pula galaksi. Ini di luar angkasa nih punya kerja nih. Dan galaksi Bima Sakti ini hanya satu di antara miliaran galaksi. Kayak apa tuh ilmunya lagi tuh? Sanggup lagi kita nangguh tuh. Dan berada di manakah itu? Di luar angkasa. Nah, itu deh. Di luar angkasa semuanya nih. Jadi matahari ini ngelilingi galaksi dia. Nah, matahari itu berjalan mengelilingi galaksi, dan matahari kita itu adalah bintang bagi galaksi. Kita nyebutnya matahari karena kita bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari mengelilingi galaksi, kita di bumi ini mengelilingi matahari yang mengelilingi galaksi. Dan ini hanya satu galaksi dari miliaran galaksi. Ya, apa ilmunya lagi tuh?
Itu ilmuwan tuh sudah menemukan itu dalam dunia antariksa. Dan itu hanya luar angkasa belum langit. Nah, jadi kerjaannya jin ini menembus langit. Hebat bangsa jin dulu tuh. Tapi sehebat-hebat bangsa jin masih hebat orang yang berilmu di zaman Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, setelah Nabi lahir, yang berada di planet bumi, rupanya planet yang bisa ditempati manusia itu dari triliunan planet, itu hanya bumi satu. Bumi cuma satu. Yang lain tidak bisa dihuni. Yang triliunan planet tidak ada yang bisa dihuni. Luar biasa deh. Bumi kecil, bumi hanya segini aja, bumi itu yang bisa dihuni. Jadi singkat ceritanya, bangsa jin tadi tidak bisa menembus langit setelah Nabi lahir. Jadi pemberitaan sekarang ini itu semuanya bohong, kata Nabi. Kadzabal kahin walau shadaqa. Maka para peramal itu, kata Nabi, bohong walaupun shadaqa. Yang ia ramalkan tuh pas pula, jujur ya, dasar kejadian. Tapi Nabi itu tetap bohong. Jadi artinya betulnya itu adalah bukan betul beneran, tapi betul kebetulan, namanya bahasa kita. Itu. Nah, beda dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir memang oleh Allah diberi ya rahmatan min indina. Jadi dari rahmat hamba Allah yang Allah berikan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 65 itu. Nah, lalu kemudian dalam perjalanannya, ini karena kita cerita tentang itu, ya kata Nabi Khidir, pertemuan sebelum kata Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabira wa la asi laka amra. Jadi wahai Khidir, wahai Tuan Guru, insya Allah engkau akan menemukanku, artinya engkau melihatku mampu bersamamu. Lalu kata Nabi Khidir, qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in. Nanti kalau ikut ya jangan banyak tanya. Hatta uhdisalaka minhu dzikra. Nanti saya ceritakan. Apa udah janji gurunya ini. Nanti ya dalam perjalanan kita belajar ini ya, jangan banyak tanya, nanti aja, nanti ada tuh saatnya saya cerita. Ini kita berguru itu seperti itu. Jadi kalau kita sedang belajar, itu jangan nanya dulu, nanti ada ruang pertanyaan. Begitu cara adab belajar itu seperti itu. Jadi tidak nyela di jalan. Beda kalau orang debat dia bisa interupsi ya mahasiswa itu kan, tapi ya lagi dalam ruangnya ruang debat. Kita bukan ruang debat, kita ruang mendengarkan syarahan guru. Tuh di situ. Jadi kalau dalam suatu majelis mendengarkan syarahan guru itu, murid tidak boleh menyela. Itu adabnya. Guru lagi sedang menerangkan pelajaran ini, disela oleh murid. Itu tidak adab namanya dalam menuntut ilmu. Nanti ada saatnya. Fantalaqa hatta idza rakaba fis safinati kharaqaha. Ketika kemudian berjalan menaiki kapal, lalu Nabi Khidir pun melubangi kapal, merusak-rusak kapal. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Wahai Nabi Khidir, kenapa maka kapal ini engkau rusak? Ya gitu. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hai Musa, kan sudah kubadahkan ikam nih kada tahan umpat. Bahasa kita nyele, kan sudah kubadahkan kada sanggup umpat, jangan banyak tanya. Itu qala la tu'akhizni bima nasitu. Wahai guru, maafkan atas kesalahanku betakon nih. Wala turhitni min amri usra. Jangan disebabkan gara-gara itu tadi itu ya ulun kan hingkat umpat. Ayo Nabi Khidir lanjut. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman. Lalu melakukan perjalanan selanjutnya bertemu satu orang anak.
Laqiya gulaman, berjumpalah keduanya seorang anak yang usianya usia TK lah bahasa kita itu. Tiba-tiba Nabi Khidir faqatalahu, dibunuh oleh Nabi Khidir. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai Nabi Musa, Tuan Guru, kenapa maka dibunuh nih anak baik seperti ini nih? Nafsan zakiyatan, anak yang cerdas, yang baik, yang pokoknya dia bahasa kita beri kepingin tadi Bang sudah tahu. Bighairi nafsin, yang bukan haknya dia ini untuk dibunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra, wahai guru, rasanya kada cocok guru ai. Nah, kan Nabi Musa nih memang agak yang bahasa kita atau aman bahasa kita nih ya agak temperamen juga leh dalam tanda kutip. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, bahasa kitanya tuh kan sudah ulun padahkan ikang kada hingkat umpat. Ya, lanjut. Qala in sa'altuka an syai'in, kata Nabi Musa kayak ini aja lah. Amun sekali ini aku masih bertakun juga lagi. Nah, ba'daha, setelah kejadian yang tadi itu ulun nih masih usil dia nanya, fala tusalhibni, ayolah kita kada usah lagi berkawan, berpisahan kita. Qad balaghta min ladunni uzra, berarti memang sudah saatnya kita ya menyatakan tidak bisa bersama lagi. Lanjut, pantoloqa, lakukan perjalanan. Hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama, ketika sampai suatu kampung, Nabi Musa pun kemudian merasa lapar begitu. Suatu kampung datang ke sana, minta inistat'ama ahlaha. Jadi Nabi Musa, guru kita lapar guru aina. Tingkatkah kita guru kira-kira barang minta minum kah makan kah di kampung ini nih? Kita nih lapar guru aina. Fa'abau ayyudayyifuhuma, penduduk kampung tidak hirau. Jangan nang ngasih makan mahirani aja ada penduduk kampung tadi itu. Ah itu. Fawajada fiha jidaran, tapi anehnya ada satu tembok di kampung yang penduduknya tidak peduli tadi. Barang minta apakah? Minum aja kah? Jangankan nak minta minum, minta makan, mahiran aja ada penduduk kampung itu. Tiba-tiba Nabi Khidir malah membangun suatu bangunan ketika melihat ada tembok. Yuridu ayyam qadda fa'aqamah. Ketika tembok itu mau roboh, itu malah dibekii oleh Nabi Khidir. Artinya direnovasi. Itu aja Nabi Musa ini dasar perguruan nek. Penduduknya aja kada hirau kayak gini dengan kita nih nah. Malah kita berbaik-baik lawan orang di kampung, ngapa kabar? Itu. Qala law syi'ta lattakhazta 'alaihi ajra. Jadi bahasa kitanya tuh guru barang guru anak. Kita nih kan sudah ada berjasa nih di kampung orang nenek. Kira-kira guru le purun ke kita berpandah. Nah, barang kita nih umpat minum jadi nah meningkat nah. Kan kita ada jasa sudah. Ya tuh membangunkan bangunan tadi itu. Qala hadza firaqu baini. Jangan hadir dasar sampai di sinilah kita kada ingkat lagi bersama. Jadi diam dah sudah tuh. Habis dah kita nih janji kita 3 dah dilanggar terus. Tadi kan disuruh berdiam aja, jangan banyak tanya, tapi bertanya juga. Ya, kapal dirusak kenapa? Ditanya juga. Lalu di perjalanan ketemu anak, lalu dibunuh, tanya lagi. Lalu terakhir kemudian kelaparan di suatu kampung, meminta supaya untuk bisa barang makan atau minumkah apakah? Ternyata penduduk kampung tidak hirau. Lalu malah Nabi Khidir membangun suatu bangunan di kampung tadi itu untuk mempertahankan tembok yang mau roboh itu supaya kemudian tidak jadi roboh. Kata Nabi Musa, barang kita minta apakah? Jasa kita kan ada juga sudah di situ tuh. Akhirnya kata Nabi Khidir, Musa, inilah saat perpisahan kita. Ternyata engkau tidak mampu bersamaku menuntut ilmu.
Itulah. Terus sampai di situ aja nih, waktu kita udah habis deh. Nah, baru akan datang insya Allah apa sebenarnya penjelasan di balik peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir sampai Nabi Musa tidak sanggup menemani Khidir alaihissalam terhadap kelakuan anehnya. Si guru ini aneh. Sampai murid tidak sanggup bersama guru. Keanehan yang terjadi, yang dilakukan oleh guru ini sebenarnya apa? Di balik semua peristiwa itu. Maka insya Allah akan datang, kita akan temukan jawabannya. Qala hadza firaqu baini wa bainak saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Nanti akan saya ceritakan kepadamu wahai Musa tentang berita-berita yang luar biasa yang sudah terjadi itu. Sebenarnya apa di balik dari semua itu, engkau akan tahu nantinya. Maka jawabannya ada pada ayat ke-79. Panjang kisahnya nih sebenarnya ya. Insyaallah akan kita lanjutkan. Yang bisa kita ambil petik hikmahnya ialah di saat kita sedang melakukan pembelajaran, di saat guru menerangkan pelajaran, tidak perlu kita menyela dengan pertanyaan karena pelajaran itu sesungguhnya belum tuntas. Setelah nanti dianggap tuntas oleh seorang guru, insya Allah guru akan memberi ruang untuk pertanyaan bagi murid-murid yang belum memahami sepenuhnya penjelasan. Nah, baru di situ kita bertanya. Itulah adab menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا